Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Doni Manggala Putra, SIMM, merupakan dosen tetap pada program studi D4 Teknik Informatika, kampus Kabupaten Sidoarjo, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Dengan bidang keilmuan manajemen, di bidang keilmuan tersebut, saya implementasikan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada kegiatan pendidikan dan pengajaran, melalui mata kuliah kewirausahaan dengan kode mata kuliah TIF 450801. Bidang keilmuan manajemen yang saya miliki selaras dengan mata kuliah kewirausahaan, karena kewirausahaan merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian usaha. Sebagai dosen pada program studi D4 Teknik Informatika, saya mengintegrasikan konsep manajemen dengan teknologi informasi, serta mengembangkan inovasi dan startup berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu pada semester 5 memiliki kontribusi terhadap pencapaian CPL 5 atau capaian pembelajaran lulusan 5, yaitu mampu menerapkan ide inovasi bisnis yang memenuhi standar kewirausahaan yang berlaku pada industri teknologi informasi di bidang aqua informatika. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan studi kasus karena mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah yang bersifat teoristis dengan orientasi pada pemecahan masalah sebagai dasar perencanaan model bisnis berbasis teknologi informasi. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan meliputi kemampuan mahasiswa untuk yang pertama memunculkan inovasi bisnis dan memanfaatkan teknologi secara kreatif dalam menghasilkan nilai tambah. Kedua, menyusun perencanaan bisnis sesuai konsep kewirausahaan modern melalui penyusunan bisnis model Canva dan bisnis plan. Dan yang ketiga, menganalisis peluang pasar serta mengembangkan produk atau jasa berbasis teknologi informasi yang memiliki potensi komersialisasi. Untuk selanjutnya, yaitu komponen penilaian mahasiswa. Yang pertama, keaktifan di kelas 10%, kuis dan tugas 15%, studi kasus 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 30%. Strategi evaluasi tersebut dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Penilaian tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada kemampuan analisis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta keterampilan menyusun dokumen bisnis atau proposal yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun industri. Dalam mendukung kualitas pembelajaran, saya menggunakan referensi yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan ilmu manajemen, kewirausahaan, digital, dan teknologi informasi. Antara lain, yang pertama, buku kewirausahaan yang berjudul Pendekatan Strategis dalam Pengembangan Bisnis yang berkelanjutan karya Dwi Khomaria Imelda dan kawan-kawan, terbit pada tahun 2025. Buku Digital Marketing, Strategi dan Implementasi dalam Bisnis Modern karya Kartini Harahap, terbit pada tahun 2025. Berbagai jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang bereputasi dan yang relevan dengan kewirausahaan, manajemen bisnis, inovasi, digital marketing, sains data, dan teknologi informasi. Luaran pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu berupa bisnis model Canva atau BMC pada teknologi informasi dan prototipe produk atau layanan digital.
Luaran tersebut diharapkan menjadi portofolio mahasiswa yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada program inkubasi bisnis, kompetisi kewirausahaan mahasiswa, maupun implementasi usaha rintisan atau startup berbasis teknologi informasi. Dan berikut saya sajikan cuplikan proses pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah kewirausahaan dengan topik bisnis di bidang teknologi informasi. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diajak untuk menganalisis peluang bisnis dan mengembangkan ide usaha berbasis teknologi informasi. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Malputra SNM sebagai dosen kewirausahaan di semester ini. Ya, semester lalu kita sudah ketemu di workshop digital marketing. Ini tadi kuliahnya jam kedua ya itu ya? Jam kedua. Sebelum saya jam kuliah apa? Developer. Berat ya? Ya berarti di mata kuliah kewirausahaan kita santai tapi serius. Ada yang belum makan? Sudah ya, diharapkan pagi sebelum kuliah makan dulu. Ya, gitu ya. Sebelum ke materi, saya sampaikan dulu rubrik penilaian di mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, kecakapan pembelajaran, yaitu kriterianya melingkupi mengimplementasikan teori tentang pengertian wirausaha dan pengertian entrepreneurship dan pengaplikasian dalam studi kasus. Itu bobotnya 30%. Sumber referensi yang mengimplementasikan studi kasus yaitu 10%. Rekomendasi solusi dalam memecahkan studi kasus sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebesar 40%. Kenapa paling besar? Karena diploma atau D4 atau kampus vokasi harus bisa memecahkan masalah. Presentasi dan laporan menyajikan informasi yang runtut, lengkap, dan jelas dalam bentuk laporan, serta menyampaikan waktu presentasi bobotnya 20%. Ada yang tidak setuju dengan bobot penilaian atau rubrik penilaian? Setuju? Mungkin punya pendapat lain, misalkan Pak, rekomendasi solusinya keberatan 40%, bisa diturunkan gitu? Tidak, kita lanjut ke materi. So, di sini pertemuan pertama kita membahas bisnis di bidang teknologi informasi. Mungkin ada yang tahu? Silakan Bang. Mungkin bisnis yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti menjual aplikasi. Menjual aplikasi, membuat termasuk bisnis dan dijual? Bisa, ya. Jadi kenapa kalian ngerti membuat web, membuat aplikasi itu gunanya untuk paham ya? Selanjutnya, terima kasih atas jawabannya Mbak Saskia. Ini deskripsi singkat tentang mata kuliah. Mata kuliah kewirausahaan topik bisnis di bidang teknologi informasi membahas konsep kewirausahaan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Meliputi etika bisnis, peluang dan tantangan bisnis di teknologi informasi, prospek e-bisnis di Indonesia, serta jenis dan tipe bisnis di bidang TIK. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengembangkan wawasan kewirausahaan digital yang inovatif, kreatif, dan beretika di era digital. Aktivitas pembelajarannya yaitu ceramah dan diskusi. Yang kedua, studi kasus untuk capaian pembelajaran di mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu alasan bisnis,
perlu dilandasi etika, mampu menerapkan atau mampu menerangkan prinsip dasar etika bisnis, bisnis di bidang teknologi informasi, tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi, pengertian bisnis teknologi, 10 prospek bisnis di Indonesia, aplikasi teknologi informasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis, dan yang terakhir untuk dapat pembelajaran jenis dan tipe bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir yaitu ada penilaian dan evaluasi. Yang pertama, partisipasi aktif mahasiswa. Jadi dalam kuliah saya di kewirausahaan, keaktifan kalian juga masuk di rubrik penilaian. Yang kedua, tugas kelompok atau case study. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup ya? Bisa dilanjutkan? Bisa. Beberapa alasan bisnis perlu dilandasi dengan etika. Di situ ada gambar apa yang pertama? Timbangan. Ada bisnis dan harga diri dan nasib umat manusia. Jadi kalau manusia bisa berbisnis, manusia bisa mengembangkan dirinya atau membuka bisnis, ya itu bisa memperbaiki kehidupan apa memperburuk, memperbaiki kehidupan seseorang tersebut, ya. Jadi saya ambil contoh study case, misalkan kalian ke restoran atau pembuat aplikasi dah sesuai prodi, di pembuat aplikasi atau software house, ketika pegawai suatu PT software house-nya itu kurang beretika kepada kalian sebagai klien, apakah proyek itu kalian lanjutkan apa tidak? Tidak, karena pentingnya di sini etika bisnis. Paham? Ada yang tanyakan? Ya. Nggak ada. Gambar kedua, bisnis bagian dari masyarakat. Etika sebagai pedoman. Tadi ya. Jadi pengaruh etika sangat besar dalam berbisnis. Hubungan antar manusia bisa mempererat, bisa memutus. Nah, gitu ya. Bisnis mengutamakan rasa saling percaya. Jadi sebagai produsen maupun konsumen atau sebagai klien maupun produsen harus saling percaya. Agar apa? Berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang lain agar apa? Ya ada, saya lanjutkan. Prinsip dasar etika bisnis menurut Sony Kraft membangun progres atau proses demi Sony Kraft dan buku yang etika bisnis yang berjudul membangun citra bisnis sebagai profesi leluhur. Yang pertama, prinsip ekonomi, kebebasan dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yang kedua, prinsip kejujuran, terus terang, transparan dan dapat dipercaya. Yang ketiga, berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, memberikan manfaat, mencegah kerugian bagi orang lain. Jadi memberi manfaat ketika kalian memiliki perusahaan, apakah bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Ya, contohnya membuka lapangan pekerjaan baru. Paham sampai sini? Prinsip keadilan, perlakuan setara, tidak diskriminatif dan proporsional. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri, menjaga harga diri, integritas, dan ramah baik
bisnis. Ketika Anda punya usaha atau perusahaan, itu harus dijaga nama baik Anda. Ketika nama Anda atau saudara turun dengan misalkan dengan tingkah laku Anda yang buruk, maka bisnis Anda bisa mengalami penurunan pendapatan apa tidak? Ya. Karena perlakuan bisnis di bidang teknologi informasi ada beberapa macam. Ya, yang pertama bisnis di bidang industri perangkat keras. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Mas Bagas. Nvidia sama ini Pak, sama Ya. Nah, itu merupakan bisnis di perangkat keras. Jadi produknya bisa dipegang, dirasakan, itu perangkat keras. Yang kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Ada yang bisa memberikan contoh? Salah satunya software bos. Dan di mana perusahaan itu bisa mengembangkan seperti pembuatan jasa website, aplikasi mobile, sama database. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Ais. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Cukup. Ya itu yang untuk contoh bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, bisnis di bidang distribusi penjualan barang dan komputer. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya silakan Mas Edward. seperti counter jual beli perangkat keras seperti laptop, HP dan sebagainya macamnya PC Pak. Ya, kalau di Surabaya dulu ada yang namanya ITC, ya itu khusus untuk penjualan perangkat keras. Yang keempat, bisnis di bidang teknologi informasi itu kayak khusus coding, ya atau khusus desain, pelatihan dan lain-lain. Itu merupakan suatu bisnis. Ketika Anda pintar coding maupun pintar desain, kalian bisa membuka khusus atau sekolah atau akademi untuk membangun bisnis kalian. Itu termasuk bisnis itu ya. Ada yang tanya kan? Cukup. Yang kelima, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Monggo Mas Wahyu, silakan. yang kita support harus Layanan support dan database, Ya. helpdesk. Seperti di contohnya yang lebih real, mungkin bisa baca secara apa sana. bisa kerja secara remote atau tatap muka langsung. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Silakan Mas Dimas. Spesialis hardware repair Pak. Jadi untuk bisnis itu berfokus pada perbaikan fisik pada perangkat ini. Perbaikan fisik dari perangkat tadi ya. Terima kasih atas jawabannya Mas Wahyu dan Mas Dimas. Yang terakhir, spesialisasi bidang maintenance dan teknisi. Ada pusat pelayanan maintenance, hardware repair seperti servis. Nah, itu merupakan juga bisnis. Biasanya kalau kalian utak-utak atau membongkar pasang laptop kalian maupun handphone, itu juga bisa membuka jasa servis. Pak, sampai sini. Nah, selanjutnya, tantangan umum dalam bidang bisnis di bidang teknologi informasi. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang sangat cepat. Jadi, inovasi di bisnis teknologi atau bidang e-commerce ya, kalian dulu belinya di pasar, datang di pasar minggu tawar menawar atau datang ke toko. Sekarang tinggal pencet pun barang sudah nyampe di depan rumah, jadi sangat begitu cepat. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional.
Maksudnya apa? Pergaulan internasional Interaksi antar negara. Jadi maksudnya interaksi antar negara, saya jelaskan juga ini. Interaksi studi banding ke negara. Jadi kalau kalian membeli barang dari luar, kena pajak, nah, itu salah satunya interaksi antar negara. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Ini tantangan bagi bisnis di bidang teknologi informasi. Ada yang tanyakan? Gak ada. 10 prospek e-bisnis di Indonesia. Ada e-bisnis tipe atau type. Jenis model bisnis berkembang pesat dan inovatif. Community atau komunitas digital untuk loyalty atau kolaborasi. Yang ketiga, konten. Jadi sekarang kan banyak konten kreator, ya, entah itu dalam penjualan maupun konten kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teknologi device. Kelima, akses channel. Saluran akses beragam melalui aplikasi seluler dan platform media sosial. Yang keenam, regulasi. Kepastian hukum. Kebijakan pemerintah. Pendukung pertumbuhan e-commerce. Organization, adaptasi struktur organisasi yang lincah, inovatif. Yang kedelapan, strategi mampu beradaptasi. Jadi kalian dituntut juga harus mampu beradaptasi, ya, bukan seperti bunglon, ya. Yang ke-9, bisnis proses operasional yang efisien. Yang terakhir, sistem approach, integrasi saluran sistem seperti CRM, payment, supply chain, dan lain-lain. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat bagi kehidupan, yaitu tadi ada e-bisnis, e-government, e-learning, e-health. Jadi semua ini hampir sama. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh aplikasi bidang singkat yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, di ilmu pengetahuan, aplikasi ilmu pengetahuan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Ya, Silakan Mas Edward. contohnya seperti perpustakaan digital, lalu wizard untuk kuis Ya, online. terima kasih Mas Edward. Mungkin ada namanya yang lain. Cukup. Mbak Ais. Ruang guru sustainable. Nah, itu merupakan aplikasi pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, peningkatan permintaan dari sektor bisnis akan sarana mengontrol informasi khususnya terkait kegiatan produksi dan distribusi menjadi pemicu pengembangan aplikasi. Yang kedua, aplikasi ini didorong oleh kebutuhan di sektor bisnis seperti sistem informasi manajemen dan database. Teknologi informasi dan komunikasi bisnis di bidang penjualan ada shopping e-commerce, credit card, e-money. Bidang transportasi ada mobil monitor lalu lintas, global positioning system. Di bidang hukum ada national fingerprint, national files on criminal. Di bidang keuangan ada record keeping, phone banking, SMS banking, dan internet banking. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Untuk selanjutnya bidang pemerintah ada e-governance, perpanjangan SIM online, proses migrasi pajak, dan ramalan cuaca. Bidang kesehatan ada monitor pasien,
Jadi sekarang kan ya, kalian kan bisa bikin aplikasi tentang detak jantung, terus luka, kedetek kemerahan termasuk luka apa, ya, semakaf pasien, dan selanjutnya ini ada barcode, ada computing modeling of DNA, teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis, ya. Jadi ini e-finance, teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis, pergerakan bisnis yang semakin cepat menutup komunikasi suara, data, dan informasi yang lebih cepat, yaitu telepon ponsel, internet, dan email. Jenis dan tipe bisnis dan ada e-commerce. Jadi tipe-tipe bisnis e-commerce, penjualan online, sistem tender elektronik, lelang dan harga beli, ya. Dan selanjutnya yang keempat, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran atau perusahaan, perorangan, organisasi mengacu ke situs web. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kasus atau contoh aplikasi e-commerce di kehidupan sehari-hari. Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Banyak ya. Banyak sekali. Bilang marketing, grup persuasing pembelian dalam skala besar. Personalisasi produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Kayak pendirian software house tadi, jadi kalian membuat aplikasi sesuai apa yang diminta oleh user. Pasar elektronik, integrator rantai penambangan nilai, penyedia layanan rantai, broker informasi, pertukaran barang. Konsultan IT, menangani konsultan di bidang IT, meliputi saran bisnis, menyelesaikan masalah teknis maupun memperbaiki struktur dan efisiensi dalam sistem IT. Software house, seorang atau sekelompok orang atau perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa pembuatan atau membagikan perangkat lunak. Software house biasanya menerima pembuatan atau perbaikan, meliputi software, database, website, SEO, program security kamera dengan kemampuan deteksi gerakan. Ini contohnya produk di software house. Dan di slide terakhir ada diskusi dan tanya jawab. Sebelum ke diskusi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari perkuliahan pertemuan pertama di mata kuliah perusahaan. Nah, silakan Mas Hasin. Untuk kesimpulan dari perkuliahan bisnis dan TIK pada hari ini kami memperpadukan antara kemampuan teknis seperti coding, analisa data, dan rekayasa perangkat lunak, dan pengetahuan algoritmis seperti manajemen strategi pemasaran dan operasi. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Hasin. Jadi adanya bisnis di bidang teknologi informasi ini ialah menjembatani kalian untuk mempermudah, memperlancar, memberikan efisiensi terhadap kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.